Saatnya kita simak bahasan sholat dari kumpulan hadis Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Apakah lebih afdol qashar sholat dan tidak berpuasa saat safar? Lalu bagaimana keutamaan istighfar dan taubat? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada di audio 213 dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab sholat, bab sholatul musafir wal marid, bab sholat musafir dan orang yang sakit. Kita lihat hadis ke-441 dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu Tabrani fil Awsat di isnadin dhaif wa fi mursal Sa'id bin al-Musayyib indal Baihaqi mukhtasarun. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang ketika berbuat kesalahan mereka memohon ampun, istighfar, dan ketika mereka bepergian mereka meringkas sholat, mengqashar sholat, serta berbuka, yaitu tidak berpuasa. Hadis ini riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang dhaif. Syekh Abdullah Fauzan memberikan catatan sanad hadis ini dhaif, dan hadis ini juga terdapat dalam mursal Sa'id bin al-Musayyib menurut Al-Baihaqi dalam bentuk ringkas. Faedah dari hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan istighfar setelah berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, fahisyah, yaitu perbuatan zina atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lantas mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. Dari lainnya, Allah itu memuji orang yang beristighfar dan menganjurkan untuk bertobat dan beristighfar. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam ayat yang lainnya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat 17. Allah juga menjanjikan ampunan bagi yang beristighfar. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat ke-110. Dalam hadis qudsi dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Catatan tentang taubat dan istighfar di sini. Istighfar merupakan permohonan ampun kepada Allah yang diucapkan dengan lisan, sedangkan taubat adalah permohonan ampun yang disertai dengan tekad berhenti dari dosa, yaitu al-iqla', baik dengan hati maupun dengan perbuatan. Lalu istighfar yang diucapkan lisan, namun seseorang masih terus terjebak dalam dosa, hanya sekadar menjauhi sebuah dosa. Jika Allah berkehendak, terjebak dalam dosa hanya sekadar menjadi sebuah doa.
Jadi istighfar yang diucapkan secara lisan, namun seseorang masih terus terjebak dalam dosa, itu hanya sekadar menjadi sebuah doa. Jika Allah berkehendak, doa itu bisa dikabulkan, namun jika tidak, ia bisa tertolak. Bahkan dosa yang terus dilakukan meskipun ada istighfar dengan lisan, bisa menjadi penghalang terkabulnya permohonan tersebut. Kemudian istighfar berarti ampun, meminta ampun. Istighfar berarti meminta ampun, sedangkan maghfirah mengandung makna menutupi dan memaafkan dosa. Kemudian kalau kita lihat lagi faedah yang kedua dari hadis yang kita bahas, yaitu hadis ke-441 dari Bulughul Maram, dalam hal sholat qashar saat safar, pendapat ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa melaksanakan qashar itu lebih utama dibandingkan menyempurnakan atau itmam sholat. Jadi qashar lebih utama, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qashar itu wajib ketika safar. Menurut ulama Syafi'iyah, meninggalkan jamak saat safar itu lebih utama kecuali di Arafah dan Musdalifah. Terus faedah yang ketiga, tidak berpuasa saat safar lebih afdol daripada berpuasa, namun berdasarkan ayat wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu, berpuasa itu lebih afdol daripada iftar, daripada tidak berpuasa. Nah, berarti tidak berpuasa saat safar tadi ada kalimat lebih afdol daripada berpuasa. Nah, tapi kalau kita lihat dari ayat, ternyata maknanya berbeda. Berpuasa itu lebih afdol daripada tidak berpuasa. Demikian, ini hadis-hadis yang membicarakan tentang safar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Demikian bahasan sholat dari kumpulan hadis Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Muhammad Abduh Twasikal.